Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberi kita kesehatan dan dengan segala keberkahan nikmatnya kita bisa sholat subuh berjamaah, dan juga kita sudah dengarkan pembacaan lanjutan daripada surat Al-Imran, dan pada pagi hari ini sudah sampai pada ayat ke-77 ya. Jadi dalam ayat ke-77 ini masih berkaitan dengan orang-orang yang menukar agamanya ya. Dalam ayat ini disebutkan menukar janjinya, kemudian juga menukar sumpahnya. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah, sesungguhnya orang-orang yang menukar bi'ahdillah, janjinya kepada Allah, wa aimanihim, juga sumpahnya, bi aimanihim samanan qalil, dengan nilai yang sedikit ya. Artinya nilai yang sedikit ini berupa kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Sebagaimana kemarin di ayat ke-76 kita sudah juga 75 76 sudah dijelaskan juga bahwa mana saja yang disebut sumpah-sumpah itu ya, janji-janji itu ya. Jadi setiap ikrar kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya, untuk mengikuti agama ini dengan lurus dan ikhlas, kemudian dalam perjalanan hidup ini ya, berbagai penawaran, persoalan, kemudian kita temukan juga banyak orang-orang yang pada akhirnya futur dari keimanannya. Futur itu artinya keluar ya, atau mereka mengikuti ya ajakan-ajakan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ya, tidak beriman kepada Rasulullah, dengan berbagai ya, keuntungan duniawi ya. Jadi samanan qalilah di sini adalah keuntungan-keuntungan yang didapatkan seseorang di dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Sederhananya kita lihat ada juga orang yang menikah misalnya dengan orang non muslim, kemudian dia pun menjadi non muslim ya. Kemudian sebaliknya juga ada orang yang non muslim, kemudian dia menikah dengan orang muslim, dia pun mau menikah dengan cara atau adat atau syariat Islam ya. Setelah punya anak dalam perjalanannya ya, dia kembali lagi kepada agama sebelumnya. Nah itu orang-orang yang mungkin dalam hijrahnya, dalam hal di mana dia melewati masa-masa kehidupan keluarga tersebut ya, ada juga tantangan-tantangan keimanan yang dihadapi ya. Misalnya contoh di pekerjaan itu ada ya, ada khusus pekerjaan yang tempatnya itu memiliki nilai kompensasi besar ya, seperti gaji atau jabatan ya, tapi orang-orang ini harus tidak boleh meninggalkan jam kerja pada saat jam kerja itu berlangsung ya. Jadi tidak boleh meninggalkan pekerjaan itu karena akan berdampak kepada berdampak kepada sistem
pekerjaan yang atau sistem atau kegiatan usaha yang ada ya. Sehingga hari Jumat pun mereka tidak boleh pergi Jumat karena nggak boleh meninggalkan pekerjaan, tapi memang dibayarnya mahal, jabatannya juga dikasih tunjangan khusus misalnya. Nah sehingga ada mungkin orang-orang dari kita ini yang ya udah saya aja, gampang nanti Jumat diganti sholat zuhur aja. Artinya kan dalam konteks dia ya, memilih jabatan itu, kemudian dia berijtihad menunjukkan bahwa dia ingin mengganti Jumatnya dengan sholat zuhurnya, ya dalam hal-hal tertentu ini harus dilihat dulu ya seberapa daruratnya kan begitu. Tapi kalau masih ada orang yang di luar orang non muslim dari karyawan itu, ya sebaiknya si dia ya harus menjalankan itu ya. Artinya harus dicarikan dulu posisi yang alternatif terbaiknya. Jadi kalau ada orang non muslim yang memang tidak Jumatan, ya sebaiknya dia yang berada di posisi itu. Tapi kalau kita lebih memilih karena melihat wah gajinya gede, tunjangannya juga besar, jabatannya khusus ini ya, jalur khusus misalnya, nah ini bahaya juga ya. Ini dikhawatirkan kan begitu. Ya. Kemudian ya, juga dalam hal-hal tertentu kita menemukan ada orang yang rela meninggalkan agamanya karena keuntungan duniawi yang lain ya. Seperti ya, di samping pernikahan dia juga ditawari misalnya jadi duta besar, jadi menteri, jadi ya keuntungan yang sifatnya nilainya mungkin di mata manusia besar, tapi di mata Allah sangat kecil. Kenapa? Karena keuntungan dunia yang kita dapatkan itu kan kalaupun kita menikmati ya paling 10-20 tahun. Kalau umur ditawarkannya jabatan itu 40 tahun, kemudian dia menikmatinya sampai umur 60 tahun, 20 tahun lah. Itu 20 tahun itu di akhirat nanti nggak ada satu harinya. Ya. Artinya kan sangat sedikit pilihan itu, karena walal akhiratu khairu wa abqa. Tidaklah hari akhirat itu atau kebahagiaan akhirat itu lebih baik ya, lebih baik dan lebih kekal. Ya, artinya kalau pilihan itu dunia yang kita pilih dengan harga yang tadi ditawarkan, dengan kenikmatan dalam bentuk di mana menggantikan janji kita kepada Allah, janji kita, sumpah kita kepada Allah dan Rasulnya, maka itu sangatlah kecil nilainya dibandingkan dengan kehidupan akhirat nanti. Makanya dalam ayat ini ada 3 kelompok ya, di mana Allah mengkelompokkan atau memberikan sanksi kepada mereka itu, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kemudian la yukallimuhumullah, tidak juga Allah berbicara kepada mereka. Jangan juga kita membayangkan bahwa Allah nanti bicara seperti saya bicara dengan jamaah misalnya. Jangan juga dibayangkan bahwa Allah nanti akan mengumpulkan orang banyak kemudian bicara di depannya. Nah, itu juga jangan digambarkan seperti itu. Bicaranya Allah tentu dengan caranya Allah kan begitu. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis hadis Sahih Muslim, Bukhari juga digambarkan bahwa nanti akan dilihat Allah itu seperti kita melihat bulan. Jadi di dalam surga nanti orang ahli surga itu yang diberikan kenikmatan, bahkan kenikmatan melihat Allah itu lebih dari kenikmatan yang ada dalam surga. Tapi kita melihat Allah itu tidak sedekat yang kita berhadapan seperti kita. Jadi digambarkan dalam hadis itu bahwa kita melihat seperti
kita melihat bulan. Ya, artinya bagaimana Allah bicara dengan kita? Nah, itu tentu dengan cara yang walau bisawab, bagaimana nanti Allah berbicara kan begitu. Wala yanzuruna ilaihi, dan Allah juga tidak melihat kepada orang-orang yang menukar agama tadi, yang futur atau yang murtad tadi. Tidak dilihat dalam sini, tidak dipandang dengan pandangan rahmah, kasih sayang. Ya, kalau kita menggambarkan kita saja ya, kita untuk melihat anak kita, kalau kita menemukan anak kita itu membangkang sekali dengan kita gitu ya, disuruh sholat malah main bola ya, disuruh sekolah malah nongkrong di mall kan gitu. Lalu bagaimana cara kita melihat anak kita? Pasti kan dalam kondisi yang tidak senang kan begitu. Ya, inginnya mah kamplang aja itu kan ya. Ya karena memang melihatnya itu berbeda gitu. Tatkala kita melihat anak kita yang ya pas aja sudah dia tinggalkan kesibukannya, laptopnya, HP-nya, TV-nya dia tinggalkan, dia buru-buru dia datang ke sholat, kemudian belajar pun dapatnya ranking 2 lah misalnya, atau 3 terbaik dalam kelasnya. Apalagi kalau dia unggul ya, meraih prestasi ya lebih di atas rata-rata ya. Nah, itu kan pandangannya juga berbeda gitu. Dalam pikiran kita apa hadiah yang pantas buat dia ini? Kan begitu. Apa yang kira-kira membuat dia itu senang sehingga nanti terus-menerus dia bisa mempertahankan kesolehannya, kepintarannya, ketaatannya. Kan itu dalam pikiran kita. Jadi pandangan rahmah di sini adalah bagaimana Allah memandang hamba-hambanya di akhirat nanti dengan sesuatu yang pasti ingin memberikan sebuah hal yang Allah janjikan kepada orang-orang soleh, itu adalah mengganjar pahala yang besar ya, kebaikan yang besar ya. Allah akan menunjukkan dengan pandangan rahmah, pandangan rahimnya kan gitu. Pandangan rahimnya itu, nah ini kalau kita lihat dalam tafsirnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, para alim ulama menafsirkan Ar-Rahman, Allah Maha memberi. Dan Allah memberi ini kepada siapa saja gitu. Semua hambanya, semua makhluk yang dia ciptakan itu pasti diberi ya, baik rezeki maupun kesenangan dan kebahagiaan menurut kehidupannya masing-masing. Tapi rohimnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, penyayangnya ini yang disayang hanya orang-orang yang beriman saja. Nah, ada perbedaannya. Kalau Rahman ini adalah sifat Allah yang didapatkan oleh semua makhluknya, sedangkan Rahimnya Allah itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang beriman ini juga nanti pengkategoriannya ya tentu yang beramal saleh, yang bertakwa kepada Allah. Tapi sekalipun dia tidak seperti itu, sepanjang dia masih punya iman ya, walaupun sebesar biji jarah itu, biji sawi itu, atau sekecil atom itu pun imannya itu masih mendapatkan rahimnya Allah ya. Karena pada akhirnya imannya itulah yang walaupun dalam proses perjalanan dari yaumil mahsyar kepada surga itu ya, dia akan melewati dulu sirotkah atau nerakakah. Nah, itu proses di mana penyelesaian ganjaran dosa-dosanya yang pada akhirnya finalnya masih ada imannya, sehingga dia tetap mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya tetap masih bisa mendapatkan rahimnya. Jadi Allah tidak memandang kepada orang-orang yang menukar agama ini dengan pandangan yang rahim ya, pandangan yang menunjukkan kepada kasih sayang. Kemudian apa selanjutnya ini?
mereka, mensucikan mereka. Nah, jadi dengan dia menukar ya, menjual akidahnya atau menjual loyalitasnya atau menjual janjinya, menjual ya, sumpahnya, itu menyebabkan orang-orang ini tidak disucikan, ya. Tidak disucikan di sini adalah tidak terbebas dari dosanya. Ya, karena kalau sampai murtad, ya, tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan tidak beriman. Nah, kalau sudah orang meninggal dalam tidak beriman, ya tidak ada tempat lain kecuali neraka. Maka tidak disucikan mereka, tidak dimaafkan, tidak diampuni, tidak ada ruang buat mereka untuk mendapatkan maaf ya bagi orang-orang yang murtad atau bagi orang-orang yang menukar akidahnya dengan nilai-nilai kehidupan dunia yang fana ini. Nah ini ayat ke-77 masih sebenarnya sih ada lanjutannya. Walahum azabun alim. Ya walahum azabun alim, ya harus dibedakan ya alim dengan alim. Kalau alim berarti bagi mereka ilmu, azab yang berupa ilmu. Tapi kalau alim, azab yang pedih, alif ya, bukan ain ya. Bacanya juga harus azabun alim. Ya jangan azabun alim. Kalau alim itu paham atau mengerti. Tapi kalau alim itu pedih ya. Siksa yang luar biasa